Refly Harun mau menantang Presiden Jokowi debat dan dia mengakui pasti menang debat. Namun demikian Refly Harun ya dirujak warga. Sanggup kasih Jokowi di depan saya, debat sama saya. Belum tentu saya kalah debat sama dia, benar nggak? Sombong sekali profesor ini sekarang ya, mau ngajak debat Bapak Jokowi. Nggak kelas Pak Jokowi sama kamu lah, kamu itu siapa? Sudah membangun Indonesia atau membangun kebencian? Pak Jokowi itu didukung oleh 85% rakyat Indonesia. Kamu waktu demo yang datang berapa orang? Cuma 50 orang. Kayak gitu kok mau ngajak debat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah membangun Indonesia, ya. Prestasinya banyak, karya-karyanya banyak dan akan menjadi sejarah. Lah kamu. Itulah pendapat warga masyarakat yang mengomentari mengenai ya Refly Harun yang mau mengajak debat Presiden Joko Widodo. Anda sanggup kasih Jokowi di depan saya, debat sama saya. Belum tentu saya kalah debat sama dia, benar nggak? Benar nggak kawan-kawan? Saking sombongnya ini ya Bapak Refly Harun ini, bahkan kalau harus berdebat dengan Presiden Jokowi aja bisa menang gitu ya. Ya iya emang ya bisa jadi kalau misalkan Pak Jokowi debat sama lu Bang ya, lu yang bakal menang berdebat dalam hal berdebat bisa aja karena lu kan ya muter-muter bakalan gitu ya kan. Tapi ya Bang ya, yang paling penting kalau jadi presiden itu bukan harus wajib berdebat, bukan. Yang paling penting itu adalah kerja nyata. Buat siapa? Buat rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Woi, Refly Harun, nggak capek mulutmu memprovokasi rakyat? Nggak capek ya? Mentang-mentang kau tim suksesnya dari tim yang kalah, terus kau memprovokasi rakyat dengan mulutmu itu, seolah-olah yang kau bilang itu sudah benar. Kalau kau memang ada bukti, nggak perlu kau begitu orasi-orasinya, langsung sikat kalau memang ada bukti. Nah, sekarang kan kau sebenarnya nggak punya bukti, cuman modal bacot memprovokasi rakyat, memprovokasi orang supaya orang marah. Nah, alhamdulillah aja yang marah itu juga barisan sakit hati yang mendukung, yang dukungannya yang kalah. Itu. Kalau ku bilang kau ini banyak bacot Refly Harun, banyak bacot. Nggak ada bukti tapi koar-koar. Kalau kau memang ada bukti, harusnya senyap diam pak bantai, harusnya begitu. Tapi karena kau nggak ada bukti, ya, karena kau nggak ada bukti, kau ajak-ajak orang untuk memfitnah. Nah, ya kan? Kau ada kepentingan politikmu di situ, makanya kau ajak orang, ya kan, untuk mendukung orasimu, untuk mendukung statementmu, untuk mendukung argumentasimu. Padahal statement dan argumen yang keluar dari mulutmu itu belum tentu terbukti kebenarannya, ya kan? Mulutmu aja, yang keluar dari mulutmu itu aja semuanya itu adalah fitnah. Gitu loh. Terus kok ngajak-ngajak orang. Refly Harun, ya, bukan kau aja yang bisa bersuara lantang untuk orasi, banyak gitu. Tapi nggak semua begitu kayak kau memprovokasi rakyat, enggak gitu loh ya. Kalau kau ada kepentingan, urus aja kepentinganmu, jangan bawa-bawa rakyat. Rakyat ini udah tenang, udah kembali kehidupan nyata, udah kembali kehidupan sehari-hari. Rakyat ini udah capek kerja seharian banting tulang. Jangan lagi kau pengaruhi yang begini-begini. Kalau kalian ada urusan kepentingan politik untuk kalian, urus aja kalian. Nggak usah bawa-bawa rakyat, biarkan rakyat tenang. Refly Harun, woi, ya, stop Anda jadi provokator. Stop Anda memprovokasi rakyat. Jangan lagi muncungmu, bacotmu begitu. Kalau memang kau ada bukti, tinggal laporkan, sikat, selesai. Ya kan? Percuma kalian semua dari Sabang sampai Merauke, dari tim 01 itu ada saksi, kalau nggak berguna.
Ada saksi kan? Nah, yaudah kumpulkan data C1 dari saksimu, berapa suara yang kau dapat. Ya kan? Kau orasi, kita tidak lagi mempermasalahkan suara. Iya, memang kau kalah. Memang suara Prabowo banyak. Yang milih siapa? Rakyat. Nggak ada yang nyuruh rakyat untuk milih itu, nggak ada. Rakyat sendiri yang mau milih itu. Nggak ada yang mempengaruhi rakyat supaya milih Prabowo. Rakyat sendiri yang mau pilih. Terus kau bilang KPU curang, terus kau bilang Bawaslu curang. Dari mana dasarnya? Memang waktu di bilik suara itu ada yang ngawal orang-orang untuk nyoblos, kan enggak. Masing-masing masuk. Gitu loh. Masalah sirekap kau bahas, sirekap kau bahas. Udahlah, kita nggak usah bicara rekap. Lihat aja hitungan manualnya sudah. Di masing-masing provinsi di KPU tuh. Irma Suryani juga menusuk Ahmad Refli Harun. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya, kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah. Itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Oke. Ini saya sedikit luruskan tadi. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Biar Nah, habis yang sedikit. keempat ingin saya sampaikan. Yang keempat, saya ingin saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Bicara etika, tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi Itu juga nggak boleh. kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi Salah. Jadi Refli sabar dulu. Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk forum ini. Kan ini kita bicara soal Bukan untuk catatan demokrasi Iya, malam iya. hari. Mbak Durasi, Jadi Mbak. kita bicara itu. Jangan juga kemudian belum apa-apa sudah apa namanya merasa kok saya menyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling Maksudnya Mbak mengingatkan Irma lah itu satu sama nyindirnya lain. Rocky Gerung. Apalagi Refli ini kan saya tahu Sebut persis. juga Refli namanya Harun, Rocky termention Gerung. juga namanya. Jadi gini, Refli ini saya mau bicara sebentar. sedikit. Refli Mbak. ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya Saya tahu karena saya persis. pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan paham perbaiki dengan posisi cara itu. ngomong. Refli Harun juga pernah dilempar botol aqua oleh penontonnya saat berdiskusi dengan Rocky Gerung. Blok. Ya, Refli Harun dilempar botol dan dia teriak-teriak polisi, polisi gitu ya. Natalius Pige juga pernah menusuk Ahmad Refli Harun. Sesuai dengan aturan yang saya tahu, Gibran digugurkan, tetap Prabowo dilantik, Pak. Nah ini saya kira renungkan lagi. Coba ulang lagi deh. Meskipun sudah proses persidangan sudah mulai, tapi diulang aja. Koreksi lagi. Tunggu, itu yang kedua. Nanti jawab, yang ketiga. Yang soal PBB. Ini saya jernihkan dulu. Kan menanyakan, makanya saya jawab supaya jangan lupa Ya, nanti. silakan jawab Ya. ya. Tentang petitum itu yang kita minta, ya. Itu tentunya ada dasarnya, ya. Makanya di awal di Posita kita jelaskan dulu kenapa kita meminta ini. Tadi saya katakan juga ke Bang Karni, kita meminta dua-duanya gugur atau yang wakilnya saja. Karena itu tadi ada letak permasalahannya, gitu. Nah, Jadi makanya artinya masih galau gitu. ya, jadi maksudnya bukan begini. Mahkamah Konstitusi, ya hakim mahkamah itu bisa memberikan beberapa alternatif putusan. Kiro-kiro gitu. Bisa memberikan alternatif putusan. Sehingga kita menekankan kepada wakilnya, karena tadi yang ditanyakan oleh Bang Karni, letak awal masalah di sana. Nah, kalau ditanya, kenapa tidak kita permasalahkan ketika awal pencalonan? Nah, itu juga lagi informasi. Kita sudah mempermasalahkan. Kita sebagai pihak yang mengajukan di MK-MK. Kita juga sebagai pihak yang mengajukan di DKPP. Nah, cuman permasalahannya KPU kita ini apapun masalahnya ya berjalan aja. Itu permasalahannya. Itu yang menjadi penyebabnya itu. Seandainya KPU-nya pada waktu itu
memahami permasalahan ini dan lalu menunda, ini tidak akan terjadi peristiwa ini. Seperti itu, Bos. Oke, kemudian Pak, tambah lagi yang tadi PBB ya. Apa yang kemarin di Afrika Barat, Senegal, dia sampaikan tuh, dugaan saya. Itu salah satu calon presiden, silakan salah satulah. Kalian renungkan sendiri, siapa yang salah satu calon presiden yang aktivismenya banyak, bahkan kelas internasional juga ada di situ. Ya kelakuan-kelakuan itu bayarlah kepada Afrika Barat ini untuk bicara Anda menuduh salah satu dari kubu 03 atau 01 bayar Afrika Barat. Mungkin karena kelasiman ini begitu. Itu yang pertama. Karena biasa beliau membayar kali. Itu bukan dari PBB. Ya, yang seorang pengacara dari Senegal yang sampaikan itu hanya dia menyampaikan usulan, baru dimuat di CNN milik siapa? Dukung siapa? Capres. Media Indonesia milik siapa? Dukung siapa? Coba, saya tidak pernah baca di Detikcom itu. Refli Harun juga mengharamkan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang kemenangannya dengan cara curang. Tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh, tidak hanya pilpres, karena pemilu kita ini serentak, pilpres, kemudian DPR, DPR provinsi, DPRD, DPRD kabupaten kota, DPD. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, ya, mereka juga akan menyelidiki dirinya. Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan aja ini angket ini? Nah, cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies, dan fokusnya itu adalah kepada pilpres. Bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Nah, pertanyaan kita, hak angket ini akan berapa lama? Apalagi mau disusuli dengan pemakzulan. Panjang lagi, jangan-jangan lewat 20 Oktober, lalu angketnya belum selesai, proses pemakzulnya belum selesai, masa jabatan presidennya sudah selesai. Nah, menurut saya sih sebenarnya ini harus tetap dijaga kelangsungan negara kita ini. Tanggal 20 Oktober itu suka atau nggak suka, ya presiden baru harus dilantik. Kalau tidak akan terjadi kevakuman kekuasaan yang tidak menguntungkan siapapun di negara kita ini. Itu pikirannya. Nah, jadi bagi saya sebenarnya kalaulah ada anggapan bahwa pemilu ini terjadi kecurangan yang didalilkan itu TMS begitu ya, ya silakan saja TMS itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu dibuktikan. Apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan? Itulah Refli Harun yang disekakmat oleh Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa ya tidak bisa dong, tetap harus dilantik presiden pada 22 Oktober dikarenakan kalau tidak dilantik maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan, maka itu sangat berbahaya untuk bangsa dan negara.